Shalom adik-adik, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama kembali beribadah kepada Tuhan di minggu yang pertama bulan Juni ini. Nah, mari pada saat ini kita akan bersama mempersiapkan hati kita akan memuji Tuhan dan juga nanti akan belajar firman Tuhan. Kakak harap adik-adik boleh mengikuti ibadah mulai dari awal sampai selesai dengan baik. Oke? Nah, mari pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kakak mau ajak kita menyanyi satu lagu, Bapa ku datang padamu. Nyanyikan sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi adik-adik, bagaimana dengan kalian hari ini? Bagaimana PAT kalian? Kakak harap hasilnya bagus semua. Sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam dan tidur kami, sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Bagi teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan, sehingga dapat beribadah dengan kami lagi. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat memahami isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, beberapa waktu yang lalu Malang terjadi gempa. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian merasakan goncangan gempa itu? Apakah kalian takut? Pada waktu itu kakak panik karena waktu itu kakak lagi masak di dapur. Tapi untungnya gempanya cuma sebentar. Tapi itu pun membuat kita ketakutan. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita. Ketika hari sudah gelap, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Dia telah banyak menghabiskan waktu di sepanjang hari itu untuk mengajar dan menyembuhkan orang.
dan sekarang ia membutuhkan beberapa waktu untuk beristirahat. Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk ke dalam perahu dan bertolak ke seberang. Beberapa perahu lain mengikutinya, tetapi orang banyak ditinggalkan di belakang. Ketika perahu kecil yang kokoh itu sedang melaju membelah air, tiba-tiba cuaca berubah. Awan badai bergulung-gulung di langit dan angin bertiup kencang. Beberapa orang dari murid Tuhan Yesus adalah nelayan. Mereka biasa menghadapi cuaca yang buruk di danau, dan mereka seharusnya tahu bagaimana mengendalikan perahu itu. Tetapi badai ini tidak seperti badai-badai yang lain yang pernah mereka alami. Angin kencang meniup air danau sehingga menjadi seperti tembok air raksasa. Air yang bergolak itu menghantam perahu di setiap sisi. Petir menyambar-nyambar, angin badai menderu-deru. Perahu kecil itu terlempar-lempar seperti mainan yang tak berdaya di danau yang bergelora. Murid-murid itu sangat ketakutan. Sementara itu, Tuhan Yesus ada di belakang perahu, sedang tertidur pulas di sebuah tilam. Tuhan Yesus tidak terganggu sedikit pun oleh cuaca yang sangat buruk yang mengelilinginya. Tuhan Yesus telah mengajar sepanjang hari, jadi barangkali ia merasa sangat lelah. Dengan sangat ketakutan, murid-murid itu membangunkan Tuhan Yesus dan mereka berteriak, "Guru, kita hampir tenggelam. Tidakkah engkau peduli?" Tuhan Yesus bangun dan melihat betapa ketakutannya murid-murid itu. Dia bangkit dan menegur angin dan ombak itu. "Diam, tenanglah," kata Tuhan Yesus. Angin ribut itu langsung berhenti bertiup dan air danau menjadi tenang. Cuaca di danau menjadi teduh kembali. Kemudian Tuhan Yesus menatap murid-muridnya yang terheran-heran itu. "Mengapa kalian takut?" Tuhan Yesus menanyai mereka. "Apakah kalian masih tetap belum percaya juga?" Murid-murid itu sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lainnya, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan ombak pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik, dari cerita yang di atas tadi yang kalian dengar, ada hal-hal yang dapat kita pelajari. Pertama, Tuhan Yesus tahu segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Dia peduli terhadap apa yang terjadi pada kita. Yang kedua, Dia tidak peduli berapa lama masalah itu telah terjadi dan betapa sulitnya masalah itu mungkin bagi kita. Kita selalu dapat mengandalkan Tuhan Yesus untuk menolong kita, karena Dia menolong murid-muridnya dan berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya, saat kita sedang PAT kemarin, kita kan juga mengalami kesulitan. Tapi karena kalian belajar dan berdoa, minta pertolongan Tuhan, akhirnya kalian pun bisa mengerjakan soal-soal itu. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita dalam mujizat-mujizatnya
dan hal-hal kuasa yang dapat dia lakukan. Maka kita dapat mengetahui bahwa dia selalu memegang kendali atas semua situasi. Jadi kita tidak perlu khawatir atau takut adik-adik apabila kita sedang menghadapi masalah. Kita belajar berdoa untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ya, sampai di sini cerita kakak. Sampai jumpa. Selamat beribadah, rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Kakak akan jelaskan kepada adik-adik aktivitas kita pada hari ini, yaitu dari pelajaran yang ke-13. Untuk aktivitas yang pertama, di situ ada sebuah cerita tentang Roni mempercayai kuasa Yesus. Silakan adik-adik dapat membaca ceritanya, karena di sana juga ada hal penting atau pelajaran penting yang dapat adik-adik dapatkan atau pelajari. Kemudian setelah itu, adik-adik mengerjakan aktivitas yang kedua tentang aku mempercayai kuasa Yesus. Petunjuk yang tersedia di situ yaitu bacalah setiap cerita, lalu warnailah gambar-gambar di sebelah pemikiran-pemikiran Tono dan Ami yang menunjukkan bahwa mereka itu percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik kalau lihat di bawah itu ada dua gambar, yang pertama Tono, yang kedua Ami. Silakan adik-adik baca, di situ ada tulisan. Adik-adik baca dan adik-adik mengerti. Setelah itu, adik-adik lihat gambar yang ada di sebelah kanan. Di situ ada tulisan dan juga ada gambar, ada 10 gambar dan juga 10 tulisan. Lalu adik-adik lihat yang mana kalimat atau kata-kata yang sesuai, yang sama pemikirannya dengan Tono dan Ami. Kalau menurut adik-adik itu sesuai, maka silakan adik-adik warnai gambar yang ada di situ. Di situ kan ada gambar bulan, ada gambar mahkota, kupu-kupu, terus ada daun dan beberapa gambar yang lainnya. Nah, kalau misalnya adik-adik baca tulisannya lalu adik-adik pikir itu sama dengan pemikirannya Tono dan Ami, silakan adik-adik warnai. Contohnya, misalnya di gambar yang bulan, di situ ada tulisan Yesus tidak ingin diganggu oleh masalah-masalah saya dengan matematika. Nah, kalau misalnya adik-adik pikir, oh itu memang benar atau itu sesuai, maka adik-adik bisa mewarnainya. Tetapi kalau tidak, maka dilewatkan saja. Nah, demikian untuk penjelasan aktivitas kita. Silakan adik-adik mengerjakan aktivitasnya, lalu difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp kita atau bisa dikirimkan kepada Kak Yurike. Karena melalui aktivitas itu, Kak Yurike akan isi untuk daftar hadirnya. Oke, nah demikian untuk ibadah kita pada hari ini. Kakak mau ajak kita untuk berdoa sebelum kita mengakhirinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas seluruh hidup kami. Meskipun kami mengalami banyak kesulitan, mungkin di dalam sekolah, di dalam pergaulan bersama dengan teman-teman, tetapi kami percaya bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan akan menolong setiap kami, sehingga kami boleh melewati semua persoalan, semua masalah kesulitan yang kami hadapi. Untuk itu ya Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan untuk aktivitas kami dan juga kegiatan yang lainnya. Biarlah Tuhan juga yang pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, demikian untuk ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!